adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Eca, apa kabar? Baik. Kakak Dika, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Evi juga berdoa untuk adik-adik yang di rumah yang saat ini menyaksikan ibadah sekolah minggu online GKJ Maguwoharjo juga sehat ya, juga senang, juga kabarnya luar biasa ya. Selamat berjumpa kembali pagi ini dengan Bu Evi, Kak Eca, juga Kakak Dika. Ya, hari ini senang ya adik-adik ya, harus senang. Tersenyum ya, tidak sambil cemberut dong. Kita kan hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Sebelum kita awali ibadah sekolah minggu online hari ini, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa, Kak Eca? Pak Pendeta Heru Sembodo. Ya, mari Pak Pendeta Silakan. Heru Sembodo. Anak-anakku sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anakku sekolah minggu ikuti sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terimalah karena kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu, juga ada pada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengampu sekolah minggu saat ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Heru. Ya, kita diberkati ya oleh Tuhan melalui Bapak Pendeta Heru Sembodo adik-adik. Kita siap toh untuk kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ya, agar kita semangat karena Tuhan sudah membangunkan kita dalam keadaan sehat dengan memberi cuaca yang cerah. Kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, sudah lebih bersemangat ya pagi ini adik-adik. Nah, sebelum kita memasuki ke acara selanjutnya, kita akan apa, Eca? Kita akan doa pembukaan. Ya, doa pembukaan akan dipimpin oleh De Abner. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar sekolah minggu. Semoga teman-teman mau belajar itu
sehat selalu dan tidak ada yang sakit. Kami akan mengikuti pembelajaran sekolah minggu hari ini. Biar teman-teman fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Dek Abner. Ya, adik-adik pasti adik-adik itu punya idola. Ya, kalau Eca idolanya siapa? K-pop. Apa itu? Korea, mesti Korea gitu ya. Adik-adik yang cewek-cewek pasti juga BTS, NCT. Apalagi tadi kakak Eca? TXT. Wah, itu apa itu ya? Nah, itu penyanyi Korea pasti ya. Kalau adik-adik cowok pasti superhero. Ada yang Spider-Man ya. Ada yang Batman gitu ya adik-adik ya. Iya, adik-adik dan kita semua pasti punya idola. Tapi idola yang lebih dari idola, Bu Evi punya. Apa itu? Kakak Eca nggak tahu ya. Nggak Siapa tahu. idola dari segala idolanya Bu Evi? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, Eca juga kan? Iya. Iya, kita semua juga idola dari segala idola kita itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah apa? Juru selamat kita. Apalagi Kak Eca? Apa ya? Nahkoda. Nahkoda itu apa ya, Kak Eca? Mengemudi. Pengemudi kapal adik-adik ya. Agar kapal yang kita tumpangi atau kehidupan kita lurus, walaupun banyak ombak, itu tetap lurus, tetap berjalan dengan tenang karena Tuhan Yesus adalah jurumudi kapal kita. Nah, kita akan pujikan juga hari ini Udayung-dayung perahuku. Oke, dan sambil berdiri. Sambil ngikutin Bu Evi dan Eca untuk pakai gerakan lagu kita ini. Silahkan Kakak Dika. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, namun perahuku tak pernah oleng, sebab ku punya Yesus sebagai jurumudiku, hingga ku selamat sampai di seberang. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, namun perahuku tak pernah oleng, sebab ku punya Yesus sebagai jurumudiku, hingga ku selamat sampai di seberang, hingga ku selamat sampai di seberang. Perahu kita selamat sampai di seberang ya. Sekarang kita akan persembahan adik-adik. Persembahan ini seperti biasa, adik-adik bisa menitipkan uang adik-adik, persembahan adik-adik ini ke mana Kakak Eca? Ke amplop. Masukkan ke amplop, lalu kita titipkan ke orang tua kita agar orang tua kita memasukkan ke dalam kotak di gereja. Ya, ditulisin untuk persembahan adik siapa gitu. Ditulis untuk komisi anak GKJ Makuharjo gitu ya adik-adik ya. Walaupun adik-adik sekolah minggunya di rumah, tidak di gereja, tetapi kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur itu selain berdoa, membaca Alkitab,
juga persembahan. Persembahannya adik-adik juga bisa dari uang jajan adik. Biasanya adik-adik ke sekolah 1 minggu full. Tapi karena sekarang pandemi hanya 3 hari dalam seminggu, bisa uang jajannya titipin mama untuk persembahan adik-adik ke sekolah minggu ya. Oke, pinter semua adik-adik, pasti bisa ya. Sambil persembahan, kita akan menyanyikan lagu persembahan. Ya, lagu persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Sekali lagi ya adik-adik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Ya, persembahan akan kita bawa dalam doa yang akan dipimpin oleh Dek Kenan. Silakan. Amin. Terima kasih Dek Kenan. Ya, setelah kita persembahan, kita sudah nyanyi-nyanyi, sudah gerak-gerak, gitu ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kalau HP itu perlu di apa, Kak Eca? Agar ngisi? Perlu di charge. Perlu di charge. Begitu juga jiwa kita, adik-adik ya. Jiwa kita setelah seminggu kita belajar, kita beraktivitas. Hari ini kita akan mencas gini ya, kalau robot di sini di charge-nya. Kalau adik-adik di charge dengan firman Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan untuk mengawali kita belajar firman Tuhan dengan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita pujikan sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, Yesus miliknya. Yesus Tuhanku sayang pada siapa? Sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya adik-adik.
Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan doa firman dulu. Yang akan dipimpin siapa, Eca? Evelyn. Silahkan di Evelyn. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Pak Sigit yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan juga berkati kami Tuhan agar bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih, De Evelyn. Oh, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh siapa, Eca? Siapa ya? Siapa ya? Kayaknya kenal deh. Eca pasti kenal. Kakak Dika pasti kenal. Bu Evi juga Kenal. jauh lebih kenal, ya. Hari ini firman-nya akan dibawakan oleh Bapak Sigit. Silakan. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih untuk Bu Evi dan Eca yang telah beri kesempatan untuk pada pagi hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang seorang hamba yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat, kita akan belajar dari firman Tuhan dari kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 12, kemudian disambung dengan ayat yang ke-17 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Perjanjian Allah dengan Abraham janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberi negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Disambung ke ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka penglihatan perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham beserta firman. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar yaitu sungai Efrat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada nat kali ini
kita akan bercerita tentang seorang hamba Tuhan yang begitu setianya, yaitu Abraham. Tapi ketika masih di Ur Kasdim, masih bernama Abram. Setelah usianya lanjut, dia tidak mempunyai keturunan, Abraham sangat risau, adik-adik ya. Kemudian dalam kerisauannya dia berbicara kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa mewarisi ini semua? Tapi Tuhan menjawab dengan sebuah janji ketika Abraham dilihatkan dengan bintang dan dengan pasir di laut. Itu sebuah janji Tuhan bahwa nanti kelak keturunannya Abraham akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, ya adik-adik ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menepati janjinya, adik-adik. Meskipun Abraham ketika itu sudah lanjut dan Sarah juga sudah tua, tetapi Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama siapa, adik? Ishak. Itu sebuah janji pertama yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Ketika Ishak kemudian tumbuh menjadi anak balita, Tuhan menguji iman Abraham, yaitu untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran. Reaksi Abraham gimana, adik-adik? Ternyata Abraham menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia akan mempersembahkan Ishak meskipun itu adalah anak semata wayangnya, anak satu-satunya, anak kesayangannya, tapi untuk Tuhan semuanya mau diserahkannya. Dan ketika akan dikorbankan, Tuhan memberi seekor kambing untuk menjadi pengganti dari Ishak. Oleh karena itu, kemudian Abraham disebut menjadi bapa orang berimannya. Demikian, adik-adik, demikian besarnya iman Abraham kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan mau, Abraham mesti turuti ya. Dan apa pun yang terjadi, Tuhan selalu menepati janjinya. Seperti ketika di masa tuanya dia tidak punya anak, tapi saat itu juga Tuhan memberikan anak. Meskipun sebenarnya Abraham punya seorang anak dari hambanya, yaitu Ismail, tapi satu janji Tuhan bahwa yang akan mewarisi tanah adalah Ishak. Dari sini adik-adik kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana adik-adik sebagai seorang anak Kristen itu harus selalu taat. Dan kemudian ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan 3 pilihan, ya, tunggu, dan tidak. Itu adalah sebuah janji Tuhan ya. Dan Tuhan ketika berjanji dia akan selalu menepati ya. Demikian juga dengan adik-adik. Ketika adik-adik berjanji kepada teman-temannya atau kepada kakak atau adik-adik atau pada orang tua harus selalu ditepati ya. Karena ada bahwa janji itu adalah hutang. Sehingga ketika kita berhutang, kita harus menepati janjinya untuk melunasi. Demikian pula dengan janji itu. Ya adik-adik, bahwa ketika kita berjanji, kita harus menepatinya. Seperti ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan, Tuhan menepati akan janji-janjinya ini. Demikian Tuhan firman
pagi hari ini, dan kita akan menutup firman ini dengan doa. Kita akan tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, yang kami sembahkan puji, yang kami sapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur Tuhan akan firman yang Kau berikan pada kami Tuhan. Engkau telah memberikan sebuah contoh indah bagi kami Tuhan tentang seorang Abraham Tuhan. Bapa orang beriman Tuhan yang Engkau kasih Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa menjadi seperti Abraham Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk bisa taat kepadamu Tuhan. Ketika kami berjanji Tuhan, kami akan membuktikan akan janji-janji itu Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami menyerahkan untuk pribadi-pribadi adik-adik sekolah minggu, yang ada di rumah hanya dalam kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya Bapa, amin. Terima kasih adik-adik. Ya, terima kasih Pak Sigit. Luar biasa firman hari ini ya. Firmannya tadi tentang siapa Kak Eca? Tentang Abraham. Abraham. Abraham itu adalah bapak orang beriman. Hari ini kita belajar agar anak-anak sekolah minggu GKJ Maguwoharjo juga menjadi anak-anak yang beriman, kuat imannya. Terus juga tadi belajar tentang janji ya, Eca ya, tentang janji. Kalau kita punya janji kepada orang tua kita, kepada saudara kita atau teman-teman kita, kita harus menepati janji, karena janji adalah hutang yang harus dibayar, gitu ya. Seperti Tuhan selalu menepati janjinya, walaupun kadang kita harus menunggu jawaban Tuhan ya. Dengan janji Tuhan kita akan selalu tetap setia untuk menepati janji Tuhan, dan pasti Tuhan akan mengabulkan semua permintaan kita. Tapi ya itu tadi adik-adik, kita juga harus menunggu dengan selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ya, gitu ya adik-adik ya. Luar biasa firman pada pagi hari ini. Ya, itu charge ya, charge untuk jiwa kita adik-adik, seperti robot tadi, seperti HP tadi yang harus di-charge, itu firman Tuhan adalah buat men-charge juga jiwa kita ya, agar kita tetap segar secara rohani dan juga jasmani. Oke? Nah, terima kasih untuk firman-Nya Pak Sigit. Dan sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan gunting-gunting, lipat-lipat. Nah, akan lipat-lipat ya. Akan apa namanya? Prakarya. Wah, ini pasti yang sudah ditunggu adik-adik ya. Prakarya hari ini akan dipimpin oleh Angel dan Emery. Angel dan Emery, silakan. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya. Ketemu lagi dengan saya, Emery dan Angela. pagi ini kita akan membuat prakarya bintang dari kertas origami. Bahannya kertas origami, lem, dan benang, dan gunting. Ayo kita mulai. Pertama-tama kita siapkan kertas origami. Terserah ya warnanya mau apa. Ayo kita buat teman-teman. Ini kita jadi dua. Lalu kita jadi dua lagi. Terus jadinya kan seperti ini. Lalu kita buat ini.
jadinya seperti ini. Terus sekarang kita gunting. Guntingnya kita aja ya teman-teman. Sudah ya, kita sudah potong. Kita sudah potong. Kalau sudah jadi, kita ini teman-teman. Kita buat dulu ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Kita lipat yang ini. Terima kasih Dek Angel dan Kak Emery. Nah, jangan lupa hasil prakaryanya diapain, Dek Eca? Difoto. Lalu dikirimkan ke grup saksi kecil biar teman-temannya yang belum bikin terinspirasi dan termotivasi untuk bikin juga, nanti difoto juga. Nah, terus dikasihkan di grup saksi kecil ya, biar semuanya tahu itu hasil karya adik-adik ya. Semangat adik-adik. Nah, setelah kita prakarya, kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Melayani Lebih Sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup untuk melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Ya, kita sudah di ujung acara hari ini, Eca. Sebelumnya kita akan bersama-sama mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Ya, sambil sifat sempurna, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, semua sudah hafal ya, terus dihafalkan loh adik-adik. Juga satu lagi untuk adik-adik yang kelas 6 ini pasti nanti suruh menghafal pengakuan iman rasuli dan apa ya Ica? Doa Bapa kami. Ya, itu kalau adik-adik sekolah di sekolah negeri itu mungkin juga di swasta juga ya, atau semua loh harus dihafalkan ya. Sebelum kita menyelesaikan acara sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Silakan. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah atau pengajaran pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi anak-anak sekolah minggu GKJ Maguwarjo dan juga beserta Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Heru Sumbodo. Nah, sebelum kita tutup ibadah pagi hari ini, jangan lupa adik-adik di masa-masa sekarang ini ya, prokes ya. Ini malah ada Omikron katanya ya. Kita harus semakin berhati-hati, jangan semakin terlena, tetapi semakin berhati-hati. Apa sih itu prokes yang harus kita jalani? Apa Kakak Eca? Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. oh, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Terus pastinya memakai masker. Maskernya harus menutupi hidung dan mulut adik-adik ya, biar virus-virusnya nggak bisa masuk. Apalagi Kakak Eca? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Kalau ada yang nonton-nonton sambil berjubel-jubel gitu, ya jangan ikut-ikut ya adik-adik ya. Kita nontonnya di TV aja, biar nggak kerumun. Terus apalagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak seperti kita ini loh. Kita bertiga aja luas sekali nih jarak-jaraknya ya adik-adik ya. Menjaga jarak. Kalau mau duduk di tempat umum, kita ya ada selahnya ya adik-adik. Lalu apa Kak Eca? Yang kelima, mengurangi mobilitas. Iya, kalau nggak ada keperluan yang penting, itu adik-adik jangan pergi-pergi dulu. Wong di gereja aja kita juga dibatasi ya adik-adik. Sekolah minggu saja belum berani karena gitu ya. Kita mengurangi mobilitas. Semoga semakin hari pandemi akan semakin hilang ya adik-adik dari muka bumi ini jauh-jauh ke planet lain gitu ya, agar kita dapat berjumpa lagi, dapat kumpul-kumpul di sekolah minggu lagi ya adik-adik, nyanyi-nyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama ya adik-adik ya. Kita doakan supaya pandemi ini segera berlalu. Ya, amin. Ya, kita sudah hampir selesai ya ini adik-adik ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumbodo, juga kepada doa pembukaan siapa tadi Eca? De Abner, juga kepada De Evelyn,
Dek Kenan, juga yang prakarya tadi siapa ya? Emery dan Angel. Oh, juga ada Emery, The Angel. Juga nantinya akan doa penutup itu di Drew. Oh iya, yang firman tadi siapa? Pak Sigit. Iya, terima kasih juga Pak Sigit. Ya, terima kasih semuanya. Oh, juga Mas Agung dan Om Anggara yang telah menyiapkan ini semua, jadi ada cantik-cantik tuh ada hewan-hewannya ya adik-adik ya. Pokoknya merubah warna hijau jadi berwarna-warni. Makasih ya, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Ya, kita akan menutup ibadah pagi ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Adik Drew. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari awal sampai akhir ibadah. Dan terima kasih karena Engkau sudah memberkati perangkat dan alat yang kami gunakan. Terima kasih juga untuk papa mama, kakak-kakak sekolah minggu, dan teman-teman yang membawakan ibadah hari ini. Kami juga memohon untuk dapat beribadah bersama lagi di ibadah selanjutnya dengan sehat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Dek Drew. Nah, kita akan bersama-sama. Kalau Bu Evi pulang nih ke rumah ya. Kalau ada yang di rumah, pulang kemana ya? Di rumah ya. Kita akhiri ibadah pagi hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu anak. Ibadah anak minggu depan ya adik-adik ya. Kita akan akhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.